Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Ningsih, NIM 2025212088. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang antibiotik, antiseptik, preservatif, dan disinfektan. Materi yang pertama yaitu antibiotik. Pada antibiotik, saya akan membahas definisi antibiotik, syarat antibiotik, penggolongan antibiotik, mekanisme kerja dari antibiotik, serta faktor yang mempengaruhi resistensi antibiotik. Definisi dari antibiotik. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Antibiotik ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri, bukan untuk infeksi karena virus. Adapun syarat dari antibiotik, yang pertama yaitu mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi dan mikroorganisme patogen. Yang ketiga, tidak menimbulkan pengaruh samping yang buruk seperti reaksi energi, kerusakan syaraf, dan sebagainya. Yang keempat, tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host seperti flora usus atau flora kulit. Selanjutnya, penggolongan dari antibiotik. Yang pertama yaitu penisilin, yang kedua aminoglikosida, yang ketiga tetrasiklin, yang keempat makrolida dan linkomisin, yang kelima polipeptida. Selanjutnya, mekanisme kerja dari antibiotik. Yang pertama yaitu antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Antibiotik ini adalah antibiotik yang termasuk merusak lapisan peptidoglikan yang menyusun dinding sel bakteri gram positif maupun gram negatif. Mekanisme kerjanya adalah dengan mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesis dinding sel, yaitu dengan cara menghambat protein pengikat penisilin atau penicillin binding protein. Contohnya seperti penisilin, cefalosporin, dan vancomycin. Yang kedua, antibiotik yang merusak membran plasma. Antibiotik yang merubah membran plasma umumnya terdapat pada antibiotik golongan polipeptida yang bekerja dengan mengubah permeabilitas membran plasma sel bakteri. Kerusakan membran sel menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel mikroba, yaitu protein, asam nukleat, nukleotida, dan lain-lain. Contohnya yaitu nistatin, amferestin B. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein. Mekanisme kerja dari antibiotik yang menghambat translokasi peptidil tRNA dari situs A ke situs P dan menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA dan mengakibatkan bakteri mampu mensintesis protein yang dibutuhkan oleh bakteri untuk pertumbuhannya. Yang keempat, antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat, DNA, dan RNA. Penghambatan pada sintesis asam nukleat berupa penghambatan terhadap transkripsi dan replikasi mikroorganisme. Dan yang kelima, antibiotik yang menghambat sintesis metabolit esensial. Penghambatan terhadap sintesis metabolit esensial antara lain dengan adanya komparator menghambat metabolit mikroorganisme karena struktur yang mirip dengan substrat normal bagi enzim metabolisme. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi resistensi bakteri. Yang pertama, penggunaan antibiotik yang terlalu sering. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Yang ketiga, penggunaan antibiotik yang berlebihan. Yang keempat, penggunaan antibiotik untuk jangka waktu yang lama.
Materi selanjutnya antiseptik. Pada antiseptik yang akan saya bahas yaitu terdiri dari definisi, syarat antiseptik, faktor efektivitas, dan mekanisme kerja antiseptik. Adapun definisi dari antiseptik adalah bahan yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Bahan yang biasanya digunakan untuk antiseptik meliputi etanol, isopropil alkohol, iodin atau COVID iodin, klorheksidin, triklosan, dan timol. Selanjutnya syarat dari antiseptik. Syarat yang pertama yaitu mampu menghambat atau menghancurkan mikroorganisme yang terdapat dalam jaringan tubuh. Yang kedua, tidak merusak jaringan tubuh. Dan yang ketiga, ditoleransi dengan baik oleh kulit. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas antiseptik, yang pertama, konsentrasi, yang kedua, pH, yang ketiga, zat pelarut, yang keempat, faktor mikroba atau jumlah dan bentuk, dan selanjutnya faktor lingkungan serta waktu pemaparan. Adapun mekanisme kerja dari antiseptik. Yang pertama, penginaktifan enzim tertentu. Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptik seperti turunan aldehid dan etil oksida. Dan yang kedua, denaturasi protein. Turunan alkohol, turunan fenol bekerja sebagai antiseptik dengan cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri. Yang ketiga, mengubah permeabilitas. Turunan fenol dapat mengubah permeabilitas membran sel bakteri sehingga menimbulkan kebocoran konstituen sel yang esensial dan mengakibatkan bakteri mengalami kematian. Yang keempat, interkalasi ke dalam DNA. Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan akridin bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesis DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein. Dan yang kelima, pembentukan kelat. Beberapa turunan fenol seperti heksaklorofen dan oksikuinolen dapat membentuk kelat dengan ion Fe dan Cu. Kemudian bentuk kelat tersebut dialihkan ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim sehingga mikroorganisme mengalami kematian. Selanjutnya, desinfektan. Adapun definisi dari desinfektan adalah sejenis zat yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme patogen atau parasit pada permukaan benda mati. Desinfektan hanya bisa diaplikasikan pada benda mati seperti instrumen dan permukaan untuk mengendalikan dan mencegah infeksi. Senyawa kimia yang digunakan sebagai desinfektan seperti sodium hipoklorit, amonium kuarterner atau sejenis deterjen kationik, alkohol 70% dan hidrogen peroksida. Selanjutnya, syarat desinfektan. Yang pertama, mampu menghilangkan sebagian besar atau semua organisme patogen pada benda mati. Yang kedua, hanya digunakan pada benda mati. Adapun faktor yang mempengaruhi desinfektan, yang pertama ada paparan, yang kedua suhu, yang ketiga konsentrasi desinfektan, yang keempat pH, yang kelima ada tidaknya bahan pengganggu. Adapun mekanisme kerja dari desinfektan. Mekanisme kerjanya dengan cara menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme
sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, preservatif. Adapun definisi dari preservatif. Preservatif adalah bahan tambahan yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk pangan. Syarat dari preservatif. Yang pertama, mampu mengawetkan produk pangan. Yang kedua, tidak boleh merangsang rasa dan bau. Yang ketiga, stabil secara fisika dan kimia. Adapun syarat selanjutnya yaitu dapat bekerja lama, tidak mengurangi khasiat dari produk, dan bersifat efektif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas preservatif. Yang pertama, konsentrasi bahan pengawet. Yang kedua, pH. Yang ketiga, lama penyimpanan dan mekanisme kerja dari preservatif, yaitu mempengaruhi dan mengganggu pertumbuhan mikroba, multiplikasi, dan metabolisme melalui mekanisme modifikasi permeabilitas membran sel dan menyebabkan kebocoran komponen penyusun sel atau lisis parsial. Penghambatan metabolisme seluler seperti menghambat sintesis dinding sel, oksidasi komponen seluler, koagulasi komponen sitoplasma yang tidak dapat balik atau bersifat irreversibel, dan hidrolisis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk para penonton dan terkhususnya untuk saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.